Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Budiarto SPD MPD dan teman rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Andi Rizal sebagai moderator. Di samping saya Faridatul Munawwaroh sebagai pemateri pertama dan Indah Nurmawati sebagai pemateri kedua, Musluhatul Fitriyah sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Husni sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul 5 konsep HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan modul 6 konsep penegakan hukum di Indonesia. Kepada pemateri pertama, tempat dan kesempatan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang modul 5, konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kegiatan belajar 1, pengertian HAM. HAM menurut Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 adalah pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia, yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri khas dari HAM adalah sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama, kodrat. Artinya, hak asasi manusia itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Yang kedua, hakiki. Artinya, hak asasi manusia itu melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya. Yang ketiga, universal. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku untuk umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia setiap orang itu tetap ada. Yang kelima, tidak dapat dibagi. Artinya, hak itu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar dalam HAM. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama,
kebebasan atau kemerdekaan. Di sini, manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu, menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. Misalnya, merdeka memilih negara, tempat tinggal, berkeluarga, bergerak, memilih pekerjaan, berserikat, berkumpul, berekspresi, mengemukakan pendapat, memperoleh dan memberdayakan informasi. Yang kedua, kemanusiaan atau perdamaian. Manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendapatkan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Yang ketiga, keadilan atau kesederajatan atau persamaan. Di sini diperlukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun, merupakan keinginan setiap manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan belajar 2 pada modul 5, HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan lengkap, bunyi pasal, dan ayat yang mengandung muatan hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 3. Yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sini ada 15 pasal, di antaranya Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, ada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di 6, ada Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Seterusnya, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, 15 Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah dari modul 5, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Nurmawati. Pada slide ini saya akan memberikan beberapa contoh kasus HAM di Indonesia. Yang pertama dimulai dari kasus HAM ringan. Di antara contohnya ada pencemaran nama baik, menghalangi seseorang berpendapat, dan kemudian melakukan penganiayaan. Kemudian yang kedua, contoh kasus HAM berat diantaranya adalah pelanggaran HAM Tanjung Priok dan Timor Timur, pembunuhan Marsinah,
tragedi Trisakti dan Semanggi, dan pembunuhan Munir. Dan selain dari beberapa contoh yang saya berikan tadi, ada masih banyak lagi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus HAM ringan ataupun kasus HAM berat. Berikutnya, dalam menegakkan HAM di Indonesia ada beberapa lembaga penegak HAM. Yang pertama ada Komnas HAM, di mana salah satu tujuannya adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Yang kedua ada Komnas Anti Kekerasan Perempuan, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan. Kemudian lembaga penegak HAM yang ketiga adalah Pengadilan HAM, di mana pengadilan ini dibentuk khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Dan yang keempat, lembaga bentukan masyarakat, terutama dalam bentuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Salah satu contohnya ada YLBHI, yang merupakan singkatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kemudian masuk pada modul 6, di mana saya akan mengawali penjelasan. Pada modul 6 ini dimulai dari pengertian hukum. Jadi, hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib serta memiliki sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maslahatul Fitriyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan ciri-ciri hukum. Nah, untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adanya perintah dan larangan. Berarti kalau ada perintah dan larangan, kita harus atau wajib mengikutinya. Dan apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman tersebut. Nah, jadi yang kedua yaitu perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Berarti semua orang tidak terkecuali harus mengikuti hukum yang ada dan tidak melakukan larangan yang sudah ada. Nah, selanjutnya hukum itu dibagi 7 ya. Nah, golongan hukum yang pertama yaitu menurut sumbernya, yaitu yang pertama hukum undang-undang, yaitu peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan, dan yang kedua hukum kebiasaan atau adat, dan yang ketiga hukum traktat yang diatur oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara, dan yang terakhir hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Dan yang kedua ada menurut bentuknya. Nah, di sini yang menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Dan yang ketiga menurut tempat berlakunya. Di sini ada hukum nasional yang hukum berlaku dalam suatu negara, dan yang kedua hukum internasional yang menyeluruh ke seluruh dunia, dan yang C hukum asing, dan yang terakhir hukum gereja. Dan yang keempat menurut waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, dan yang kedua ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, dan yang terakhir hukum asasi atau hukum alam. Dan yang kelima menurut cara mempertahankannya dan fungsinya. Yang pertama ada hukum material, dan maksudnya hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang, dan yang kedua hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum tersebut. Dan yang keenam menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya, yaitu ada hukum yang memaksa, maksudnya sebelumnya itu tidak ada perjanjian terlebih dahulu, dan yang kedua hukum mengatur, dan yaitu
atau hukum tambahan ya, yaitu hukum yang sudah ada perjanjian sebelumnya antara kedua belah pihak ya, perjanjian ini. Dan yang ketujuh di sini hukum menurut isinya, dan di sini ada hukum publik dan ada hukum private. Nah, sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Izin melanjutkan konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya segala kewenangan dan tindakan semua warga negaranya termasuk penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. 3 unsur negara hukum. Menurut A.V. Dicey, penganut sistem Anglo-Saxon, yaitu the rule of law, termasuk 3 unsur penting dalam konsep negara hukum. Yang pertama, supremacy of law. Yang kedua, equality before the law. Yang ketiga, human right. Penegakan hukum di Indonesia. Di sini ada norma, ada sanksi, ada delik. Untuk norma sendiri ada norma agama, norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Di sini ada sanksi yang pertama sanksi pidana dan yang kedua sanksi perdata. Untuk sanksi pidana tersendiri ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Yang ketiga ada delik formal, delik material, delik komisi, delik omisi, delik kesengajaan, delik kelalaian, delik biasa, delik umum, delik khusus. Lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia ada 3. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman. Untuk kepolisian sendiri memelihara keamanan di dalam negeri, bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Untuk kejaksaan, penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan. Yang terakhir kehakiman yang berwenang untuk mengadili. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Di sini ada kasus pencurian uang melalui ATM. Kasus ini melanggar KUHP pasal 362 tentang pencurian. Yang kedua, kasus perampokan. Kasus ini melanggar KUHP pasal 339, 354, 355 dan pasal 368.